Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Salat bering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita semua pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Ketika gagal, biasanya yang timbul dalam diri kita adalah rasa putus asa, rasa getun, kemudian rasa kecewa, depresi, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim yang baik, kita tentu faham bahwa yang namanya putus asa, yang namanya kecewa, yang namanya depresi, itu merupakan hal yang tercela dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Diambil dari surat Al-Hijr ayat 56. Kemudian di ayat lain disampaikan dari surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa melainkan kaum kafir. Shadaqallahul azim. Lalu bagaimana supaya kita tidak mudah putus asa? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dari kegagalan? Nah, untuk hari ini akan kita bahas mengenai langkah atau cara bangkit dari sebuah kegagalan. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, boleh menangis. Nah, karena mungkin kita kecewa gitu ya, karena kita merasa gagal, silahkan menangis. Wajar. Memang ketika kita berusaha kita gagal, atau ketika kita mimpi tapi belum bisa tercapai, kemudian ada rasa kecewa yang sangat berat dan akhirnya menangis. Gak apa-apa, nangis aja, karena memang air mata itu biasanya dapat menyembuhkan rasa kekecewaan. Tapi yang perlu kita ingat juga adalah jangan berlama-lama, jangan berlarut-larut dengan nangisnya. Yang perlu kita ingat juga bahwa kegagalan bukan berarti kita lemah, namun keberhasilan yang masih tertunda. Nah, ini. Kemudian yang kedua, cara kita untuk bisa bangkit lagi dari kegagalan adalah menerima keadaan dengan sabar. Setelah kita menangis, kemudian kecewa, yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskan. Karena salah satu jalan untuk melegakan hati kita, melegakan perasaan yang mungkin sangat terluka kita, yakin aja, dengan kita ikhlas, dengan kita bersabar, Allah akan berikan kita yang terbaik. Kemudian yang ketiga, memaknai kegagalan yang kita alami. Nah, jadi ini sangat penting. Mengapa? Mungkin usaha kita belum maksimal, atau udah maksimal tapi masih gagal karena mungkin ada yang lebih hebat dari kita. Nah, ini sebagai pelajaran juga buat kita bahwa setiap kegagalan ada ilmu penting yang harus kita gali, yaitu dengan usaha lebih giat lagi. Nah, ini 3 langkah yang harus kita lakukan
ketika kita mempunyai kegagalan, ketika kita pernah merasakan kegagalan. Jangan putus asa. Nah, ini ada 9 langkah sebenarnya untuk menyikapi dari rasa kegagalan kita. Nah, besok akan kita lanjutkan mengenai langkah yang lain. Untuk hari ini akan kita sampaikan 3 saja. Saya ingatkan kembali bahwa langkah yang pertama, silahkan kalian untuk nangis, karena mungkin supaya bisa lebih lega gitu kan, dengan air mata gitu. Kemudian yang kedua, menerima keadaan dengan sabar. Insya Allah dengan kita ikhlas, dengan kita sabar, Allah akan berikan kita yang terbaik. Dan yang ketiga adalah maknai kegagalan yang kita alami. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita terus berjuang, terus berlatih untuk terus maksimalkan apa yang menjadi mimpi dan harapan kita. Besok kita lanjutkan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.